Jadi orang yang mengingat kematian itu bisa didiagnosa, bisa dilihat, dideteksi dalam diri seseorang atau diri kita saja. Diri kita saja. Contoh, kalau kita ini tiap hari selalu kita dzikrul maut, ingat mati, pasti kita akan selalu ibadah kita akan ngeget, ibadah kita akan betul-betul luar biasa. Ya, kenapa? Ada tumbuh semangat dalam diri kita. Kenapa? Bisa jadi kematian kita nanti atau besok atau lusa atau esok ya. Jadi kalau kita mengingat kematian, nanti pastinya kita tidak akan menyanyiakan waktu kita, sehingga waktu kita terbuang sia-sia. Maka dengan adanya waktu tersebut, kita menganggap sisa-sisa umur kita, waktu kita ini kita isi, kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qarraha wa mustauda'aha. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tidak ada makhluk melata di muka bumi ini. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahui di mana mereka bertempat tinggal dan mencari makan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka kalau kita pahami di dalam ayat ini terkait dengan nikmat dunia berupa rezeki, apapun yang dirasakan oleh manusia, dinikmati oleh manusia secara wujud nyata, maka semua kebagian, maka semua diberi oleh Allah Ta'ala tanpa ada sedikit pun yang terlewatkan. Ini sesuai dengan kandungan ayat Allah di dalam surat Hud, surat yang 11 ayat yang ke-6. Namun Allah tidak akan memberikan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia berupa dinullah, agama Islam, dan juga iman. Ini mereka yang hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman ini merupakan pilihan, dan setiap orang yang beriman itu merupakan orang yang istimewa. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, sering diulang-ulang oleh Allah Ta'ala di banyak ayat ya. Kalau kita bisa membaca hampir kurang lebih 100 lebih kalimat yang Allah jelaskan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman. Pastinya kalau di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman, pasti di situ ada perintah dan larangan. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan harfun nida, panggilan yang ditujukan dari Allah kepada hambanya yang dipilih. Makanya dari situlah ketika sudah dipanggil oleh Allah dengan kata-kata iman, maka di situ pasti ada kalimat berikutnya yang mengikutinya, ada kata al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Contohnya, sebagaimana yang saya bacakan di atas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah. Di situ setelah Allah memanggil orang yang mengaku beriman, apa perintahnya? Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ini perintah dari Allah agar orang yang beriman itu meningkatkan kualitas imannya sehingga bisa meraih derajat takwa. Mana larangannya? Larangannya berikutnya di akhir kalimat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Berserah diri hanya kepada Allah, tunduk taat hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ini menunjukkan an-nahyu, larangan. Jangan sampai kita hidup di dunia ketika di saat kita
menghadapi kematian, maka karena ini temanya adalah tema di dalam bab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuri Al-Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Samsuddin Al-Qurtubi, ya, yang hidup pada tahun 670 Hijri, ya. Beliau menjelaskan bahwa kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun itu ketika di saat orang hidup hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, menjalankan semua syariatnya, hanya mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya, dan itu terus menerus sampai dibawa mati. Itu pesan Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Sehingga kematiannya tetap di atas fitrah ajaran Islam. Jangan sampai keluar dari ajaran Islam alias murtad atau riddah. Itu pesan Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir. Jadi seniornya Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir, ya, yang tahunnya di bawahnya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi wafatnya 671 Hijriah, kalau Ibnu Katsir itu 774 Hijriah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kembali kepada pesan dari Allah taala, maka bagi seorang yang beriman itu memang selayaknya itu harus mengingat yang dinamakan mati atau yang dinamakan dzikrul maut. Makanya kalau kita mengupas di dalam kitabnya beliau, Al-Imam Al-Qurtubi ini seorang ahli tafsir, sekaligus seorang ahli fikih, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wara, dan yang lainnya. Sebagian mengatakan juga ahli hadis, ya. Jadi beliau ketika mengarang kitab-kitab yang sangat fenomenal, ya, di antaranya kitab yang menjadi pembahasan kita At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuri Al-Akhirah. Kemudian ada kitab yang sangat fenomenal, kitab tafsir beliau, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, itu ada 12 jilid. Kemudian ada juga Al-Idhkar fi Fadlil Adhkar, ya. Ini kitab yang berisi tentang masalah keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari tajwidnya, makhrajnya, memahami isi kandungannya, mengamalkannya, dan berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Secara lengkap itu dikupas oleh beliau dalam kitab Al-Idhkar fi Fadlil Adhkar lah itu. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu hadani wa hadakumullah ta'ala, maka kalau kita memaparkan secara tuntas, maka jelas ini luar biasa kitab ini, bisa berjilid-jilid, ya. Itu bisa terus, ya, bersambung-sambung terkait dengan kitab masalah tentang mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat, ya. Meskipun kitab-kitab ini menjadi banyak pembahasan dari para syekhuna, ustaduna, ya, syekh-syekh kita, ustazat kita, senior-senior kita, ya, itu sudah banyak dibahas, ya, insyaallah. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Imam Qurtubi senantiasa mewanti-wanti mengingatkan, ya, bahwa mengingat kematian atau yang dinamakan dzikrul maut itu merupakan perintah bagi setiap orang yang beriman secara khusus dan juga secara umum bagi manusia, baik yang kafir, musyrik ataupun yang lainnya, agar mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam, agama Allah Ta'ala, syariat Allah. Kenapa orang itu diperintahkan untuk dzikrul maut, mengingat kematian? Karena di saat orang itu hidupnya senantiasa mengingat kematian, maka pastinya dia akan terhalangi untuk menjadi manusia yang tamak dan manusia yang cinta terhadap dunia. Jelas itu. Jadi kalau ada dalam dirinya itu tumbuh dzikrul maut, mengingat kematian, setiap waktu, setiap saat dia selalu ingat mati, itu seakan-akan dunia itu tidak ada apa-apanya.
meskipun dunia itu digenggam sama dia, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati, gitu loh. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun dia seorang kaya raya, saudagar kaya, pengusaha sukses, tapi dia mengatakan, dunia itu dalam genggamanku, tidak masuk dalam hatiku. Kalau dunia masuk dalam hati, wah ini doror, ini bahaya. Betul-betul bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah dunia di hati, secara nggak langsung, maka dunia itu akan menyetirnya, mengontrolnya. Dan sehingga manusia tadi akan menjadi budak dunia. Ya, mafhum nggih? Jelas sih. Nah, jadi perkataan Imam Al-Qurtubi ini mengatakan bahwa orang yang dikrul maut ini akan menjadikan penghalang bagi seseorang untuk menjadi budaknya dunia, tamak terhadap dunia atau cinta dunia. Ya, banyak ayat yang mengingatkan agar tidak menjadi orang yang cinta terhadap dunia. Nah itu. Contoh kalau kita membaca surat Al-A'la ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah itu. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih tamak terhadap dunia, lebih cinta terhadap dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dalam arti segala kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat di surga itu luar biasa. Tidak ada batasannya dan tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, itu kata-kata khair. Wa abqa baqi ya. Allah menggunakan kata-kata ismin tafdil. Kalau dalam nahwu sarafnya superlatif ya, diambil dari baqiyun, kekal, lebih kekal. Artinya di akhirat itu la maut walal haya. Artinya tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan. Artinya orang tidak mati, hidup lagi, hidup lagi, enggak. Hayatan abadan. Ya. Jadi nanti di akhirat itu cuma ada kehidupan selama-lamanya dan tidak ada mati. Maka kata-kata abqa ini artinya orang yang masuk surga, yang masuk jannahnya Allah itu pasti akan abadi selama-lamanya dan tidak akan pernah mengalami yang dinamakan maut atau kematian. Dan mereka akan menikmati segala fasilitas yang Allah berikan di jannahnya surganya, yang luasnya antara langit dan bumi. Sebaliknya, ketika orang masuk neraka, dari kalangan orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, ya, maka ketika Allah memasukkan kepada mereka di dalam nerakanya, maka tidak ada kematian dan mereka hidup kekal di dalam neraka penuh dengan penderitaan dan siksaan yang bertubi-tubi dan tidak ada istirahatnya meskipun hanya 1 detik. Ya, itu siksaan yang dialami oleh orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah menyembah Allah, taat tunduk kepada Allah. Kalau bahasa kerennya adalah tidak pernah sujud, nggak mengenal sholat. Nah, itu. Dan ibadah-ibadah yang lain. Sholat aja nggak kenal, apalagi puasa. Ya, karena pada prinsipnya kan ibadah sholat itu sebagai parameter. Ya. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah ta'ala, maka kembali kepada persoalan tentang masalah mengingat kematian ini, maka ketika orang mengingat kematian, pastinya akan tumbuh dalam dirinya, dia menjadi orang yang sangat zuhud, ya, orang yang warok, terjaga, tidak terlenakan dengan kehidupan dunia. Meskipun dia sukses hidupnya, meskipun dia kaya, dia tetap bisa mengendalikan hartanya, dunianya dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga kekayaan atau harta dunia yang dia miliki bisa menjadikan sarana untuk meraih kehidupan akhirat, pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka ini selaras dengan di dalam surat Al-Lail ya, yang dimana Allah menyatakan ayat yang ke-6 dan 7 ya, kalau tidak salah ya, fa amma man
a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang suka memberi, ya kata-kata a'ta yu'ti, ya itu maknanya adalah suka bersedekah, suka berdema, suka membantu saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya. Jadi hartanya bermanfaat betul untuk kemaslahatan umat Islam dan manusia secara umum. Jadi ketika dia menjadi orang yang kaya, tidak menjadikan dia menjadi orang yang sombong, kufur, orang yang jauh kepada Allah, dan kikir atau bakhil. Sebaliknya, ketika dia diamanai, diberi banyak harta, menjadikan dia orang yang a'ta wattaqa, suka memberi, bahkan dia tetap menjadi orang yang bertakwa. Jelas Bapak Ibu? Ya? Nah, maka orang yang seperti ini meneladani sifat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, sekaligus sifat sahabat yang mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang ayat ini, para ahli tafsir sebagaimana As-Sadi itu menjelaskan, memang ayat ini diperuntukkan terkait dengan sifatnya Abu Bakar. Abu Bakar ini orang kaya, loman, mudah memberi ya. Nah itu. Meskipun sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang loman ya. Tapi memang ayat ini dikhususkan kepada sahabat yang dekat dengan Nabi. Nah itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ketika orang mengingat kematian, di samping dia ini tidak terlena dengan kehidupan dunia, harta, kekayaan, segala fasilitas yang dia miliki, baik rumah mewah, mobil mahal, mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, dan apa saja bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan dia, perdagangan dia, ya, itu tidak menjadikan dia lalai, tidak menjadikan dia lupa untuk ibadah kepada Allah. Tetap sholatnya dijaga, terutama jamaahnya, tetap dia bersedekah, ya, membantu saudara-saudaranya, tetangganya, membantu kerabatnya, keluarganya, orang tuanya, dan yang lain. Nah, ini. Kenapa? Karena dia bisa menjalankan ayat Allah surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 9. Ya. Surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu, dan anak-anakmu, keluargamu menjadikan keduanya lalai dari mengingat Allah. Jelas ya ayatnya. Jadi meskipun dia kaya tapi tidak lalai gitu. Ya. Meskipun dia berharta, sukses hidupnya, tapi dia tetap ingat mati. Kenapa? Karena harta itu hanya titipan. Ya. Sewaktu-waktu nanti kalau dia itu dipanggil sama Allah kan otomatis hartanya ditinggal. Nggak mungkin nanti hartanya yang berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun itu akan dipendem, ya, dikubur bersamanya nanti di alam kubur, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena dia tahu prinsip hidupnya. Harta yang dimiliki itu hanya digunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan, disedekahkan. Itu yang akan menemani dia nanti di alam kubur. Karena berupa amal, bukan berupa koin, dinar, dirham, emas, perak, perhiasan, liontin, dan yang lain dikubur. Kan mubadir Pak ya. Tapi kalau diinfakkan beda. Nanti kan kalau diinfakkan jadi apa? Jadi amal gitu. Ya, amal itu yang akan mengiringi dia, menemani dia di alam kubur. Ya, dibelanjakan, diinfakkan, disedekahkan lah itu. Baik. Yang kedua, ketika orang mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi, ya, selain tidak menjadikan seseorang itu tamak, cinta terhadap dunia, ya, bisa juga menjadikan orang itu akan semakin meningkat amal ibadahnya, rajin, semangat dalam beribadah kepada Allah. Itu pasti. Jadi orang yang mengingat kematian itu bisa didiagnosa, bisa dilihat, dideteksi dalam diri seseorang atau diri kita saja. Diri kita saja, contoh. Kalau kita ini tiap hari selalu kita dzikrul maut, ingat mati, pasti kita akan selalu
ibadah kita akan ngeget, ibadah kita akan betul-betul luar biasa. Ya, kenapa? Ada tumbuh semangat dalam diri kita. Kenapa? Bisa jadi kematian kita nanti atau besok atau lusa atau esok ya. Ya. Jadi kalau kita mengingat kematian, nanti pastinya kita tidak akan menyanyiakan waktu kita, sehingga waktu kita terbuang sia-sia. Nah, maka dengan adanya waktu tersebut, kita menganggap sisa-sisa umur kita, waktu kita ini kita isi, kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ya. Di samping kita menjaga sholat yang wajib, kita juga sholat yang sunnah. Di samping kita puasa yang wajib, kita menambah puasa yang sunnah. Di samping mungkin kita zakat yang wajib, kita bisa sedekah, infak, atau zakat yang sunnah. Ya. Ditambah lagi dengan baca Quran. Belum lagi semangat kita untuk mendatangi majelis ilmu, pengajian-pengajian seperti ini. Nah ini terbukti bahwa kita ingat mati. Iya, kita ingat mati ini. Kalau kita nggak ingat mati, nggak mungkin kita datang ke majelis ilmu. Ngapain jauh-jauh kita datang ke pengajian untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Ya. Dan juga peringatan dari Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Kenapa? Lebih baik kita enjoy nongkrong di kafe-kafe, warung kopi, atau di dalam rumah lihat televisi yang mungkin banyak acara-acara yang menggiurkan kan gitu. Nah, maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dengan mengingat mati ini akan tumbuh semangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan bahwa di antara orang-orang yang beriman itu mereka yang bersegera dalam kebaikan. Ya. Nah ini kalau kita membuka di dalam surat Ali Imran, ya, ditemukan di sana ayat yang ke 114 kalau tidak salah ya. Itu Allah Ta'ala menjelaskan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sari'una fil khairat. Nah itu kata Allah. Kalau tidak salah ayatnya, tapi surah Ali Imran 114 ya. Kalau enggak 113 ya. Nanti bisa dicocokkan. Berapa mas? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Betul ya? Nah itu. Kadang betul, kadang salah ya. Nah itu. Wajar, saya manusia biasa Pak. Ya, bukan Ustadz Hidayat. Nah, kalau kita kembali kepada persoalan, ayat tersebut kan sudah jelas. Bahwa orang yang beriman, itu orang yang tumbuh dalam dirinya berbagai sifat karakter dalam hal-hal kebaikan. Dia semangat mengajak orang lain untuk ibadah, mentaati Allah, itu semangat sekali. Ngiling nih, ngingatkan. Ada pengajian di sana, di sana, di sana. Di-share lewat HP atau langsung secara lisan, ya. Nah itu, atau gedok tular dan sebagainya. Terus ngajak dia. Kenapa? Dia ingin supaya masuk surga itu banyak orang gitu loh. Dan dia nggak mau masuk surga sendirian. Ya, keluarganya, saudaranya, orang tuanya, kerabatnya, temannya, jamaahnya, relasi-relasi kerjanya itu terus diingatkan. Agar nanti siapapun yang dikenalnya dari kalangan orang-orang yang mukmin, muslim, Islam, itu nanti bisa bergandeng tangan, berombong-rombongan masuk surga. Nah itu. Karena dia ingin mengamalkan Al-Quran, ya. Di dalam surat Az-Zumar itu, Allah Ta'ala menjelaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumaro. Ya. Maka ketika mereka digiring, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala semasa hidupnya, yang taat kepada Allah, menuju surganya Allah dengan zumaro. Zumaro itu berbondong-bondong. Ayat berapa? 34, 35. Saya lupa ayatnya. Jadi orang-orang yang bertakwa beriman itu mereka akan digiring menuju surganya Allah dengan berombong-rombongan. Ya, Masya Allah. Makanya kalau kita mengamalkan ayat ini nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkan. Ketika nanti orang akan digiring menuju surganya Allah, diarahkan jalannya menuju surganya Allah, itu zumaro, berombong-rombongan.
Di dalam kalimat itu sendiri Allah menyatakan masuk surga berombong-rombongan, nggak mungkin masuk surga di situ nafsan-nafsan, sendiri-sendiri. Ya itu egois nanti. Makanya sifat orang mukmin itu kata Allah banyak ayat itu adalah orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Selain dia beriman untuk dirinya sendiri dengan iman yang benar, maka dia ada semangat, ada keinginan bagaimana terus mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ya. Bagaimana supaya orang lain, saudaranya itu tetap menjaga amal ibadahnya, tetap taat kepada Allah. Sehingga ketika meninggal, nanti bisa bertemu kembali, masuk surga bersama-sama. Gitu ya Pak Bu? Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sekaligus mengingatkan kalau ada saudaranya berbuat kemungkaran, maksiat, dosa, ya, dia nggak ridho gitu loh. Kalau ada saudaranya, temannya, keluarganya itu terjerumus dalam perbuatan maksiat itu nggak ridho dia. Ini sifat orang mukmin gitu loh. Jadi kalau sifat orang mukmin itu kalau ada kemungkaran yang dia lihat itu dia berusaha untuk menghentikannya. Ya, makanya Nabi SAW memberikan 3 solusi. Ini sifat orang mukmin. Ya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Wa idza ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan kedua tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan hatinya. Wa dzalika dzalful iman. Ya, kalau dengan hati ini adalah yang paling buncit, yang paling terakhir, yang paling rendah dalam nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran. Kalau di dalam hatinya dia tidak terdetik sedikit pun terbesit untuk mencegah kemungkaran, minimal mendoakan bagi orang yang berbuat dosa itu supaya bertobat atau diberi hidayah, maka tidak ada iman di dalam hatinya lagi. Ya, ini iman yang palsu. Ya, itu. Artinya orang mukmin itu dia tuh gerah, sumuk, kalau orang Jawa itu bilang kalau ada maksiat kemungkaran di hadapannya itu sumuk betul. Ya. Makanya di antara ulama salaf mengatakan bahwa orang yang dia itu melihat kemungkaran, padahal dia mampu untuk merubahnya, tapi dia tidak mau merubahnya, maka itu seperti setan bisu. Nah, itu perkataan ulama salaf ya, seperti setan bisu. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, minimal di keluarga kita kalau ada kemungkaran ya kita hilangkanlah. Kita hilangkan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai ada keluarga kita yang tidak menjalankan sholat ya, yang tidak mau berpuasa, yang tidak menutup aurat ya, yang tidak mau belajar agama, mendatangi majelis ilmu, bahkan sebaliknya ya, suka berbuat maksiat dosa, berpacaran dibiarkan anak kita, tidak menutup aurat dibiarkan, tidak sholat dibiarkan, mendengarkan musik-musik cabul dibiarkan, dan yang lainnya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kenapa? Ini bukan sifat orang mukmin yang baik ya. Nah itu. Nah, setelah Allah menyebutkan mengajak yang baik, mencegah kemungkaran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Usari'una fil khairat", ya. Mereka bersegera untuk berbuat kebaikan. Ya, maka ini orang yang suka mengingat mati ini di antara salah satunya adalah mereka yang fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam ayat ini sudah jelas yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk kebaikan. Artinya ketika diajak yang baik itu langsung segera datang, hadir, ikut dan yang lainnya. Nah, itu sifat-sifat orang mukmin. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka ketika orang yang hidupnya mengingat mati, kata Imam Al-Qurtubi, maka di samping dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dan orang yang seperti ini, dia punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Apa? Masuk surga. Jadi nggak sekedar berangan-angan kosong. Ya, sehingga dia punya prinsip tujuan jelas bahwa dia pengen masuk surga. Itu orang yang suka ingat mati. Ya, antum tanya kepada orang yang suka ingat mati, Pak, jangan ingat mati. Iya. Tujuan ingat mati apa? Masuk neraka. Enggak mungkin. Mau ingat mati masuk neraka ujung-ujungnya. Nah itu.
Pasti ketika ditanya, ya, jenengan mengingat mati itu dzikrul maut apa tujuannya? Pengen masuk surga, Mas. Pasti. Kenapa? Karena capek dia hidup di dunia itu capek betul. Karena dunia itu mencapekkan, ya. Membuat lelah. Betul, membuat lelah, ya. Coba orang tanya yang suka masak itu, chef ya. Capek enggak? Capek. Iya toh. Coba orang itu yang kerja tuh di montir itu, ya. Bagian-bagian mesin ataupun yang lain onderdil itu. Capek enggak dia betulin mesin, mobil, motor? Capek. Kenapa? Karena selalu ada batasannya. Dunia itu selalu terbatas, ya. Enggak ada ujungnya dan membuat lelah. Makanya benar kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i mengatakan, setiap urusan-urusan dunia itu melelahkan. Ya. Jadi setiap urusan-urusan dunia itu membuat lelah dan merepotkan, kata Imam Syafi'i. Kecuali dua. Orang belajar Quran dan sunnah Nabi tidak membuat orang capek dan lelah. Kenapa? Karena dia tahu tujuan dia belajar Quran dan hadis Nabi menjadikan terus semangat dia. Betul nggak? Ya, itu perkataan Imam Syafi'i lah ya. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka orang yang mengingat dunia, dia punya prinsip dan tujuan hidupnya adalah masuk surga, maka hal ini jelas, ya. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang mukmin itu pasti masuk surga. Mana dalilnya? Ya kita ambil aja satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 25. Sebenarnya banyak sekali kalau kita kupas ya. Apa kata Allah? Wabashiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Ayat yang 25 surat yang kedua. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal kebajikan atau amal-amal soleh sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, maka mereka mendapatkan apa? Yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai susu dan yang lainnya. Jelas Bu? Pak, ya itu bukan susu sapi loh ya. Tapi susu dari surganya Allah. Nikmat. Lebih putih daripada madu, lebih manis daripada madu itu. Lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Itu yang betul ya. Itu sungai yang di surga. Namanya Nahrun, Anhar. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah ta'ala, orang yang dzikrul maut mengingat kematian, pasti dia punya tujuan dan prinsip hidupnya. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengingat kematian atau dzikrul maut, antum perhatikan, kita perhatikan. Nggak usah jauh-jauh, keluarga kita mungkin. Kalau ada dalam keluarga kita nggak pernah ibadah atau mungkin dia tidak mau sholat, tandanya orang yang tidak punya prinsip hidup dan tujuan yang jelas. Kenapa? Ibaratnya orang bepergian, dia nggak punya bekal. Bekalnya apa? Maka orang di dunia ini pasti harus punya bekal untuk menuju kehidupan berikutnya. Karena tujuan dia adalah apa? Jelas, arahnya jelas, alamatnya jelas. Dan prinsip yang ditanamkan dalam dirinya adalah bagaimana supaya nanti ketika dalam perjalanan itu dia tidak terseok-seok dan tidak tersesat. Karena dia punya bekal, dia punya alamat yang jelas. Bekalnya amal soleh. Makanya kan tadi di awal sudah saya sampaikan ayat Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197 ya. Itu bab tentang haji memang di situ. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya. Hendaknya kalian mencari bekal. Nah, ini perintah. Perintah dari Allah. Kenapa? Karena hidup itu butuh bekal. Yang dinamakan zadun itu bekal. Karena sebaik-baik bekal, kata Allah, itu adalah takwa. Artinya ketika orang mengingat mati, pasti dia akan bertakwa kepada Allah. Pasti. Kenapa? Karena tidak berani dia mengabaikan perintah Allah. Atau meninggalkan perintah Allah. Nggak berani dia. Kenapa? Karena dia ingat mati. Dan itu bekal yang dibawanya adalah takwa tadi. Makanya kata-kata takwa apa?
menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Definisi takwa secara umum. Itu para jamaah Bapak Ibu nggih. Lah, kalau kita kembali kepada persoalan tadi, maka Allah menutup kalimatnya wattaquni ya ulil albab. Hendaknya kalian tetap bertakwa kepadaku, takut kepadaku wahai manusia yang dia hidupnya punya bekal. Kalau kalian cerdas, maka orang yang punya bekal itu adalah orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Jelas? Kenapa? Itu tujuan hidupnya pengen bertemu dengan Allah di surga. Apakah orang mukmin tidak bertemu dengan Allah? Pasti semuanya bertemu dengan Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau orang hidup di dunia ini tidak punya tujuan, tidak punya prinsip, berartinya dia tidak pengen bertemu dengan Allah yang telah menciptakannya, yang menjamin hidupnya, yang mematikan dan menghidupkannya. Itu beratnya dia tidak pengen bertemu dengan Allah. Kalau tidak pengen bertemu dengan Allah, maaf ya, ini agak kasar ini. Berartinya orang itu pengen ketemu dengan iblis di neraka, betul? Ini bahasa yang kasar ya. Apa ya bahasa lembutnya ya? Orang kalau tidak punya prinsip hidup dan tujuan yang jelas, hidupnya dia nanti kepengen ketemu siapa di sana, Pak? Saya tanya antum. Kalau jawaban saya tadi, pengen ketemu iblis dan para sekutu-sekutunya di neraka. Nah, kan dia nggak punya bekal kok. Ada yang lebih lembut daripada ini bahasanya? Lah, mana dasarnya Ustadz? Ya sebenarnya banyak sekali sih. Kalau kita mengambil di dalam Al-Quran, ya, bagaimana peristiwa ketika iblis dilaknat oleh Allah dan diusir dari surga? Apa tujuan iblis? Tujuannya apa iblis? Menyesatkan manusia, betul nggak? Iya, menyesatkan manusia. Supaya manusia itu dilalaikan, dilupakan oleh kehidupan akhirat, oleh kehidupan dunia dan dijauhkan dari akhirat. Sehingga orang itu kalau dia tidak mengingat kehidupan akhirat, dia tidak punya tujuan, dia tidak punya prinsip yang jelas, maka ujung-ujungnya apa? Yang penting hidup bisa makan. Betul Bapak Ibu? Jadi hidupnya hanya untuk makan, hidupnya hanya untuk perut, memenuhi perutnya, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Maka orang seperti ini, para ulama menjelaskan, otomatis dia tidak punya bekal yang dibawa untuk menghadap Allah, bertemu dengan Allah, dia tidak punya sangu, ya, bekal yang baik, yaitu takwa, maka dia cuman hanya menikmati dunianya saja. Dia ingin supaya hidupnya itu bersenang-senang di dunia, ujung-ujungnya nanti di akhirat dia akan bertemu dengan sama prinsip dan tujuannya sebagaimana iblis. Ya. Karena kalau kita membuka di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tujuan iblis itu apa? Yada'u hisbahu min ashabis sa'ir. Jadi setan-setan itu dia berusaha mengajak konco-konconya hisbah. Hisbah itu adalah bolo-bolone teman-temannya, sekutu-sekutunya, ya, dan jamaahnya supaya masuk neraka apa? Yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Nah, siapa mereka? Mereka yang lupa kepada Allah. Mereka yang lalai dari kehidupan dunia. Mereka yang lupa dengan kehidupan akhirat. Mereka yang tidak mau mentaati Allah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau orang mengingat mati, dia hanya ingat Allah. Dia ingat kehidupan akhirat. Dia ingat surga. Orang tidak ingat mati, dia akan dilalaikan dengan kehidupan dunia, dia akan menjadi orang yang lupa untuk ibadah kepada Allah, dan dia tidak punya prinsip tujuan hidupnya secara jelas, dia tidak punya bekal, ujung-ujungnya
hanya dia pengen ketemu iblis atau setan nanti di neraka. Cukup para jamaah Bapak Ibu, kalau kita mau membedah banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah mengingat kematian. Tapi pada dasarnya sebelum saya tutup, saya mengingatkan pada pribadi dan kepada para jamaah ada satu ayat yang kalau kita mau pahami dan kita gali, bisa dibuka nanti di rumah di dalam surat Al-Qasas ya. Surat apa? Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 ayat yang 77. Ya. Apa kata Allah? Ini masih terkait dengan mengingat kematian. Allah Ta'ala menjelaskan wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgi fil ardi ya innallaha la yuhibbul mufsidin wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Betul ya? Al-Qasas surat 28 ayat 77. Itu pesan. Apa kata Allah? Carilah apa yang dianugerahkan kepada kamu wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, yaitu kehidupan akhirat. Tapi jangan melupakan sebagian kenikmatan dunia. Tetaplah mereka berbuat kebajikan sebagaimana Allah berbuat kebaikan kepada dirimu. Jangan sekali-kali membuat kerusakan, penyimpangan, kesesatan, pelanggaran terhadap agama Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan atau kesyirikan, kekufuran. Para jamaah Bapak Ibu, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umur Al-Akhirah halaman yang ke-22. Ya. Saya screenshot tadi yang Arabnya nih ya. Ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, apa kata beliau? Ai utlub ma a'taqallah minad dunya fima yang fa'ahu ilal akhirah minal akhirah. Imam Qurtubi menjelaskan dengan kalimat yang simpel ya. Beliau mengatakan carilah, utamakanlah, raihlah, gunakanlah segala fasilitas kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kalian sehingga bisa memberikan manfaat untuk kehidupan berikutnya bagi dirimu nanti di akhirat. Jelas para jamaah Ibu? Itu pesan Imam Qurtubi ya. Gunakan, carilah dunia. Tapi dunia yang kalian cari, yang Allah berikan, itu bagaimana bisa memberikan kebaikan, manfaat diri kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat di surganya Allah Ta'ala. Titik. Tidak saya tambahi. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan ibrah pelajaran, tadhkirah peringatan, nasihat pada pribadi saya dan juga pada para jamaah untuk tetap kita semangat ya mengingat namanya kematian sehingga ini bisa menjadikan iman kita terus terjaga ya dan ibadah-ibadah kita tetap istiqomah ya. Tidak kita futur atau lemah semangat dalam kita beribadah kepada Allah. Alafu minkum, pada akhirnya majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون